Happy Sunday jemaat terkasih semuanya. Saya percaya kita semua excited setiap hari Minggu kalau kita boleh beribadah sekalipun mungkin masih di rumah masing-masing. Tetapi kita tahu ada berkat-berkat istimewa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Untuk itu mari kita satu hati di dalam doa supaya sungguh-sungguh benih firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini bertunas, bertumbuh dan hidup kita menghasilkan buah. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan pemikiran-Mu sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Kami lapar, haus, rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih, pernahkah Anda ditanya sebuah pertanyaan, what do you think? Atau artinya, menurut kamu gimana sih? Kira-kira pemikiran kamu akan hal ini gimana sih? Kalau yang ditanya mungkin 2-3 orang, sudah pasti seringkali pemikirannya berbeda-beda. Dari sana kita jadi tahu bahwa setiap orang punya pemikiran yang tidak sama. Kenapa? Karena latar belakangnya berbeda-beda. Karena latar belakang waktu mereka dibesarkan, waktu mereka punya pengalaman atau trauma pribadi yang akan mempengaruhi setiap pemikiran yang ada. Nah, misalnya satu kali kita melihat ada kemacetan lalu lintas, macet sekali. Dan kita akan berpikir ini kayaknya ada kecelakaan. Kemudian mungkin teman kita berkata, oh ada pembetulan jalan. Kemudian ada lagi yang berkata, oh ini weekend, semua orang mau pergi keluar kota makanya macet. Dari 3 orang aja udah 3 pemikiran yang berbeda. Pernahkah kita juga menguji pemikiran kita sendiri? Pernahkah kita bicara kepada diri kita dan berkata, what do you think Levi akan hal ini? Kalau saya tanya sama diri saya, seringkali juga ternyata di dalam pemikiran kita akan keluar bukan cuma satu pemikiran. Kita akan keluar 2 pemikiran mungkin atau bahkan 3 pemikiran. Dan hari ini kita mau belajar sebenarnya pemikiran seperti apa sih yang harusnya kita miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dan kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari ayatnya Roma 12 ayatnya yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya begini, sepanjang hidup kita dibesarkan dengan berbagai macam pemikiran yang masuk di dalam kehidupan. Kita dibangun mungkin oleh pemikiran papa kita dibangun oleh pemikiran mama kita dibangun oleh pemikiran-pemikiran dunia. Sehingga apa yang terjadi, seringkali pemikiran-pemikiran tersebut tidak sejalan, tidak selaras dengan pemikirannya Tuhan. Sehingga Tuhan mau pada saat kita sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, untuk merubah cara kita berpikir, untuk memperbaharuinya, yaitu menjadi pemikirannya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa sih kok kita harus mengalami yang namanya pembaharuan akal budi kita? Karena yang pertama, apa yang ada di pikiran kita itu yang akan menjadi kehidupan kita. What you think, it will be what we becomes. Apa yang kita pikirkan, kita akan menjadi seperti demikian. Karena kalau kita memikirkan kita adalah seorang yang gagal, tidak heran kita juga akan gagal. Ada sebuah studi di luar negeri sudah terkasih yang meneliti sekelompok murid-murid. Lalu mereka diberikan pemikiran dibagi 2 dan yang pertama diberikan pemikiran adalah seperti begini. Bahwa IQ seseorang bisa berubah. Kalau IQ-mu dikasih tahu kepada kelompok pelajar yang ini. Kalau IQ-mu sekarang nilainya sekian bisa berubah. IQ kamu nilainya bisa bertambah baik. Di kelompok yang satu lagi dikatakan seperti begini. Kamu punya IQ tidak akan berubah. Kalau IQ kamu sudah istilahnya segini akan terus segini aja. Kemudian terus diberikan pemikiran seperti demikian dan kemudian mereka dikasih tes IQ. Apa yang terjadi?
Tentu saja hasilnya berbeda antara kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Di kelompok yang pertama yang mendengarkan pemikiran bahwa IQ bisa berubah menjadi lebih baik, nilai mereka menjadi lebih baik. IQ mereka nilainya bertambah baik. Dan di kelompok yang kedua yang dikatakan bahwa IQ mereka tidak pernah akan berubah, ternyata benar kebanyakan IQ-nya nilainya tidak berubah, bahkan berubah pun ternyata mengalami penurunan bukan kenaikan. Lihat, apapun yang ada di pikiran kita, itu yang akan membuat kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ada di pikiran ini. Itu akan membangun kehidupan kita. Sehingga kita tahu bahwa di dalam pemikiran ini kalau kita mau sukses, kita harus punya pemikiran yang sukses. Banyak anak-anak Tuhan berkata, aku pengen sukses. Tetapi mereka gak punya pemikiran yang sukses, gak akan bisa. Kalau kita punya pemikirannya kita adalah orang yang gagal, kita adalah orang yang gak akan bisa, selama-lamanya kita akan miskin, selama-lamanya kita akan susah. Kita udah keturunan ke-7, memang keluarga kita ini gagal terus, miskin terus, bukan bisnismen. Keluarga kita gak pernah bisa bikin usaha berhasil, maka apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang konseling dengan saya. Dia itu mengalami kegagalan di dalam karir dia. Sehingga dia berkata, saya gak akan mau berkarir lagi, saya gak mau akan usaha lagi. Karena saya udah habis-habisan mengalami masa sulit, pokoknya hidup saya hancur, karir saya hancur. Lalu ketika saya tanya berapa saat yang lalu kejadiannya dan sangat mengejutkan sekali, dia katakan kejadiannya 20 tahun yang lalu. Dan saya katakan come on, udah 20 tahun yang lalu jangan taruh pemikiran itu. Tetapi dia seperti dipenjara oleh pemikirannya bahwa dia tidak pernah akan bisa berhasil pada saat dia membangun bisnis. Sehingga dia tidak pernah berani untuk melakukan apapun termasuk melakukan bisnis di dalam kehidupan dia. Di dalam pikiran kita ya ada dua pikiran yang bertentangan. Yang pertama adalah pemikiran yang baik. Yang kedua adalah pemikiran-pemikiran yang gagal. Pikiran yang baik tentu saja akan menuntun kita kepada masa depan yang berkemenangan. Pikiran kegagalan, pikiran pesimis, pikiran-pikiran negatif akan membawa kita kepada kegagalan juga di dalam kehidupan. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi kehidupan kita. Tetapi iblis pun punya rencana buat hidup kita. Kalau Tuhan punya rencana hidup kita terus naik dan bukan turun. Rencana Tuhan kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Rencana Tuhan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita untuk diberkati. Rencana iblis adalah kebalikannya. Iblis memandang kepada kita dan dia langsung menunjuk kepada kita dan berkata, aku punya rencana kegagalan bagi orang tersebut. Aku punya rencana untuk menghancurkan. Aku punya rencana untuk membinasakan. Aku punya rencana untuk membunuh karirnya. Aku punya rencana untuk membunuh kebahagiaannya. Aku punya rencana untuk membunuh segala sesuatu yang dimilikinya. Dan keduanya ada di dalam pikiran kita yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalau sepanjang kehidupan kita memberi ruang kepada iblis untuk menguasai pikiran kita, tidak heran akan terlihat dari hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang pesimis. Hidup kita gampang menghakimi orang, hidup kita gampang menghakimi diri kita sendiri. Hidup kita akan gampang sekali untuk terintimidasi. Kita gampang terintimidasi dengan segala hal sehingga kita terganggu di dalam kehidupan. Kita gak punya damai sejahtera, kita melihat keberhasilan orang, kita terganggu dengan keberhasilan orang, kita iri hati dengan keberhasilan orang. Dan akhirnya iblis yang menang, iblis yang bersuka cita atas kegagalan kehidupan kita. Ada sebuah buku yang menuliskan seperti begini. Buku ini ditulis oleh seseorang yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Dia katakan, what you think, that's what you become. Apa sih yang kita pikirin sekarang? Tunggu aja beberapa tahun ke depan, itulah kehidupan kita. Ada seorang yang super miskin,
miskin sekali. Lalu dia punya pemikiran bahwa dia katakan, Tuhan gak pernah bedain manusia. Kalau saya kerja keras, saya bisa menerobos setiap kemiskinan yang ada di dalam kehidupan keluarga kami. Dia gak tinggal di kota Jakarta. Dia tinggal di sebuah pedalaman kecil yang ada di Kalimantan. Dan apa yang terjadi? Dia datang ke Jakarta dengan pemikiran yang besar. Dia datang ke Jakarta dengan pemikiran yang mengatakan hidupnya bisa berhasil dengan pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dia bekerja dengan tekun di sebuah restoran. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh di sebuah restoran. Dan dia menabung dengan rajin. Dia jujur, dia menjalani kehidupannya dengan positif. Dia tidak seperti teman-temannya yang lain yang cari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Tetapi dia sungguh-sungguh jujur untuk kehidupan dia. Sehingga akhirnya dia disukai oleh pemimpinnya. Dia disukai oleh ownernya. Dia disukai oleh pemiliknya. Dan tidak pernah disangka-sangka ternyata ketika ownernya sudah cukup lanjut usia dan ownernya berkata saya gak bisa lagi lanjutin untuk usaha, anak-anak saya tidak ada yang mau restoran ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi restoran itu dihibahkan, diberikan kepada orang yang setia ini. Lihat, akhirnya orang ini jadi pemilik restoran. Dia panggil keluarganya dari Kalimantan sana. Dia panggil adik-adiknya. Dia panggil semua kenalannya. Bahkan teman-teman di kampungnya. Akhirnya bisa bekerja di restoran tersebut. Dan bisa buka beberapa cabang. Hidupnya menjadi lebih baik. Sekali lagi, apa yang ada di pikiran kita, itulah masa depan kita. Hati-hati. Hari ini coba kita evaluasi, kita cek and recheck apa sih yang ada di pikiran kita sekarang. Apakah pikiran kita membatasi pikiran Allah? Apakah pikiran kita masih sebatas seperti pikirannya manusia? Apakah pikiran kita masih kedagingan sekali, ya kan? Kenapa? Karena kita mau lihat dalam Efesus 4 ayat 20 dan sampai dengan 24. Tuhan berkata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lama. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayo, tanggalkan manusia lama kita termasuk pikiran kita. Jangan lagi kita dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia. Jangan lagi kita dikuasai oleh pikiran-pikiran yang diajar-ajarkan mungkin oleh orang-orang yang salah, buku-buku yang salah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau buka mata rohani kita. Kita mau buka pikiran kita. Sehingga kita mau Tuhan memberikan pikirannya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ingat, apa yang kita pikirkan akan menjadi hidup kita. Mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas. Mulai pikirkan hal-hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mulai pikirkan akan hal itu. Amin saudara? Oke. Yang kedua. What do you think? Apa yang kita pikir tentang sesuatu hal. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kita. Yang kedua. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus terus memperbaharui dan mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Allah. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Saya di rumah ada kolam ikan. Lalu ketika kami masa renovasi, kolam ikan itu menjadi kotor. Penuh dengan tukang-tukang yang bekerja mungkin gak sengaja menjatuhkan cat-cat, ada debu-debu. Dan karena kami belum tinggali sehingga kolam ikan itu lama-lama tidak dibersihkan dengan rutin. Dan akhirnya kolamnya menjadi berlumut dan kotor sekali. Singkat cerita yang kami lakukan pada saat renovasi rumah selesai dan kami pindah ke rumah yang baru, kami harus kuras kolam tersebut. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita juga. Pikiran kita sudah begitu banyak dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pada saat kita terima Yesus,
kita punya senjata yang bernama firman Tuhan, itu yang akan menguras pikiran kita. Gimana cara mengurasnya? Caranya dengan membaca firman Tuhan. Kita membaca, kemudian bukan sekedar hanya membaca, tetapi kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bukan saja merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita memperkatakan firman Tuhan itu. Kita mengaminkan firman Tuhan itu. Sehingga waktu kita baca enggak cuma numpang lewat. Tetapi kita berhenti di sana, kita ulang, kita renungkan. Dan kemudian kita aminkan hal itu terjadi. Dan yang terjadi, iblis tahu ini adalah senjata yang sangat luar biasa. Sehingga iblis juga gak akan tinggal diam. Dia gak tahu pikiran kita. Tetapi iblis bisa mempengaruhi pikiran kita. Jadi pekerjaan dia hanya merayu aja. Pekerjaan dia hanya menaruh rayuan dan bujukan-bujukannya ke dalam pikiran kita. Dia pingin kita jatuh. Dia pingin kita gagal. Lalu ia akan terus bisikan kepada kita pada saat kita mulai berpikir untuk mengambil keputusan akan sesuatu hal. Dia mulai merayu kita. Tahukah kita bahwa dosa itu nggak terjadi langsung begitu aja. Dosa itu terjadinya perlahan-lahan. Iblis akan lihat celah kecil. Dan jika kita diamkan celah kecil tersebut, maka iblis akan menerobos masuk ke dalam rumah pikiran kita. Dan lama-lama dia yang akan menguasai pikiran kita. Untuk itu kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran Allah. Kita harus counter back, kita harus serang balik setiap celah yang ada dengan firman yang berasal daripada Tuhan. Seseorang yang sudah contohnya dia dengan pornografi itu udah kecanduan. Dia kalau nggak nonton pornografi setiap hari rasanya nggak bisa. Dia nggak begitu aja menjadi pribadi yang nonton pornografi setiap hari. Mulainya adalah sebuah pemikiran. Dia mulai berpikir, aduh kayaknya bisa gak ya nonton gak ya? Mau gak ya? Kayaknya asik juga. Sedikit aja deh. Coba nonton dulu deh 1 menit. Coba nonton dulu deh 2 menit. Itu bujukan dan rayuan iblis yang coba untuk mengipasi seseorang untuk bisa jatuh di dalam dosa. Sama ketika orang jatuh mungkin di dalam dosa judi, rumahnya habis semuanya. Tidak mulai langsung dengan judi yang nilainya mungkin miliaran. Iblis membujuk dulu dengan hal-hal yang kecil, dengan dosa-dosa yang kecil. Kemudian pada saat orang tersebut tidak menyerang balik, maka kehancuran akan terjadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah pada saat mulai ada pikiran negatif masuk dalam hidup kita, patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ada pikiran buruk, patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali di tengah-tengah masalah kehidupan, iblis membujuk kita untuk menyerah. Di tengah-tengah tantangan mungkin yang Anda hadapi, iblis membujuk kita untuk mengambil jalan pintas. Mencuri uang dari kantor kita mungkin, menipu orang, membohongi orang. Terlintas di pikiran kita, belum kita lakukan. Dan pada saat terlintas di pikiran kita, yang harus kita lakukan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita hancurkan pikiran itu. Lalu kembali kita mengingat apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan. Kita mengingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh miskin. Tuhan tidak akan memberi roti kepada anaknya yang, Tuhan tidak akan memberi batu maksud saya kepada anaknya yang minta roti. Firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi senjata bagi kita untuk berperang terhadap iblis yang coba untuk menghancurkan hidup ini. Untuk itu saudara terkasih, yuk tanggalkan manusia lama kita. Gunakan persenjataan yang baru, yaitu persenjataan yang Tuhan berikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dengan senjata ini kita tahu bahwa pasti iblis akan dikalahkan. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 dikatakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Benteng yang dibangun oleh iblis di dalam pikiran kita
begitu banyak. Dia membangun benteng sehingga kita mungkin gak kenal siapa Tuhan. Iblis membangun benteng yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis membangun benteng yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ketakutan setiap saat. Iblis membangun benteng yang membuat kita terintimidasi setiap saat. Iblis membangun benteng yang membuat kita merasa gagal setiap saat. Tetapi persenjataan kita, yaitu kuasa Allah, firman Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan kita, sanggup untuk merumbuhkan benteng-benteng tersebut. Hari ini apapun yang Anda sedang pikirkan, apabila terbersit sedikit saja pemikiran iblis, pemikiran yang kurang baik, pemikiran mungkin yang menghakimi orang, menghakimi diri sendiri, pemikiran-pemikiran jahat, segera sekali lagi patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengerti setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita saat ini pun mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan. Setiap kita pernah terpikirkan mungkin ada rumah tangga yang pasangan hidup kita mungkin bikin masalah begitu besar. Dan terbersit di pikiran kita, lebih baik aku meninggalkan dia. Apakah lebih baik aku bercerai? Patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak menginginkan itu. Itu adalah keinginan daripada si iblis. Apabila mungkin kita dilukai oleh seseorang. Dan mungkin kita berpikir dalam hati kita, awas deh, satu saat saya akan balas dia. Sekali lagi itu bukan pikiran yang berasal daripada Tuhan. Balas dendam adalah pikirannya iblis. Patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin terbersit di dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang kita tahu sebenarnya bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita melakukan pekerjaan mungkin yang enggak legal, enggak sesuai hukum. Kita melakukan pekerjaan yang melanggar hukum. Kita berpikiran untuk bekerja untuk hal-hal tersebut. Patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai baca kembali firman Tuhan. Renungkan kembali firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita yakin, kita percaya sebelum iblis sempat masuk ke dalam rumah pikiran kita, kita sudah tutup pintu kembali untuk iblis. Sehingga hanya pikiran yang baik, pikiran yang bersih, pikiran yang Tuhan inginkan, itu aja yang ada di dalam pemikiran kita. Jadi, what do you think? Apa yang Anda pikirkan? Pada saat kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan, maka jawaban kita pasti berbeda. Dulu mungkin kita berpikir dengan cara kita berpikir. Kita menjawab dengan cara kita berpikir. Tetapi sekarang pada saat kita ditanya, kita akan selaraskan jawaban kita yang ada di pikiran kita sesuai dengan pikirannya Tuhan. Karena kita sudah diperbarui di dalam Tuhan. Istilahnya kita sudah dikuras, pikiran lama kita sudah dibetulkan, diperbarui dengan pemikiran-pemikiran Allah. Dengan firman Tuhan yang menjadi konsumsi sehat kita setiap hari. Yang kita baca yang akan membuat pikiran-pikiran lama terdesak keluar. Karena apa? Karena ada pikiran-pikiran Kristus, pikiran-pikiran yang baru yang akan memenuhi pikiran Anda semua. Amin. Saya yakin, saya percaya hari ini kita mau untuk merubah pikiran kita sesuai dengan pikirannya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu tentang pembaharuan akal budi kami. Seringkali ketika kami berpikir masih banyak pikiran kami dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Pemikiran kedagingan, pemikiran manusia kami, pemikiran-pemikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini. Ternyata sempat terbersit satu pikiran negatif, satu pikiran yang jahat, satu pikiran yang berasal daripada iblis. Untuk itu Tuhan, dengan kuasa nama Yesus, karena ada kuasa di dalam nama Yesus, kami patahkan setiap pemikiran iblis. Kami patahkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau terus berjalan sesuai dengan pemikirannya Tuhan. Kami terima pemikirannya Tuhan. Kami terus mau belajar firman Tuhan. Dan kami terus mau merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah langkah kaki kami sejalan selalu dengan pikiran-Mu. Karena apa yang ada di pikiran kami itu yang akan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus itu selalu baik ya dalam kehidupan kita. Setiap hari berkatnya baru, rahmatnya baru. Dan kita sesaat lagi sudah akan mengakhiri bulan Januari ini. Di tahun yang baru ini. Dan waktu kita lihat kok Tuhan pelihara kita sampai hari ini dengan sangat sempurna ya. Untuk itu kalau hidup kita memang telah dipanggil untuk diberkati. Ada komanya, Tuhan juga bilang supaya kita pun menjadi berkat. Kalau Anda semua sudah diberkati lewat pelayanan online, lewat kebenaran firman Tuhan ini, dan juga lewat kehidupan Anda yang selalu ada di dalam favor-nya Tuhan, kita juga mau menjadi berkat lewat persembahan kita. Silakan apabila Anda tergerak, berikan persembahan yang terbaik kepada nomor yang ada di layar kaca ini, dan kita mau bersama-sama senantiasa menabur di ladangnya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Anda salurkan lewat Jakarta Church. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang terus setia juga Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya Tuhan lewat persembahan mereka. Tuhan, hamba berdoa Tuhan yang terus akan melindungi, menjagai, dan bahkan memberkati balik setiap kebaikan hati mereka. Dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya hari ini pun ada berkat yang baru yang Tuhan berikan. Hamba berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah dirimu dengan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kasih Allah yang terus akan mengikuti hidupmu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Happy Sunday and God bless you.